Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan tentang creativity. Yang pertama ada pengertian creativity, yang kedua ada pengembangan creativity tanpa batas di segala kondisi. 3. Jenis-jenis. 4. Pembuatan logo dengan langkah sederhana. 5. Mendesain logo sendiri secara online. 6. Desain logo. Creativity. Adapun mengenal creativity akan dipaparkan lebih luas dan mendalam dalam materi berikut. 1. Pengertian kreativitas. Kreatif merupakan buah pemikiran, gagasan atau ide. Hal ini muncul saat pikiran dapat diimplementasikan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kreatif merupakan suatu kemampuan dengan tujuan menciptakan daya cipta berdasarkan kreasi dan kekreatifan. Oleh karena itu, setiap kreativitas yang diciptakan seseorang memiliki hubungan dengan kebebasan yang dirasakannya. Dengan demikian, kreativitas berhubungan erat dengan seni. Seni berhubungan dengan budaya, kultur, dan budaya berhubungan dengan spiritualitas. Jika orang memiliki spiritualitas rendah, kreativitasnya juga akan rendah. Dengan demikian, dapat dikatakan orang yang memiliki spiritualitas tinggi, kreativitasnya juga tinggi. 2. Pengembangan kreativitas tanpa batas di segala kondisi. A. Selalu mencoba hal baru. Dalam pengembangan kreativitas, setiap orang harus berpikir terbuka untuk mencoba hal baru. Seorang yang memiliki rutinitas tetap dan berulang akan menghambat kreativitas. Jadi, mencoba sesuatu yang belum pernah dilakukan dapat memunculkan ide inovatif. Hal ini karena menjadi pengalaman baru sehingga otak semakin terlatih. B. Selalu ingin tahu. Rasa penasaran dan selalu ingin tahu menjadi bekal dalam mengembangkan kreativitas. Melalui rasa ingin tahu dapat mendorong untuk menambah wawasan yang memungkinkan diterapkan dalam hidup. Pada era digital ini, seorang mudah untuk mengakses berbagai informasi. Jadi, rasa penasaran tersebut dapat ditelusuri dengan cepat melalui internet. C. Memutar rutinitas. Creative habits atau rutinitas kreatif harus ditetapkan untuk mengembangkan kreativitas tanpa batas. Rutinitas yang mengajarkan seseorang untuk membiasakan hal yang tidak biasa tersebut. Rutinitas kreatif. D. Mencatat ide. Ide yang muncul selain beberapa hal di atas yang dapat dilakukan, yakni mencatat ide-ide yang muncul secara tiba-tiba. Saat ini sudah jarang mencatat di kertas karena kertas dapat hilang dan lupa penempatan. Solusinya dapat mencatat ide di notes smartphone. Ide yang tercatat ini dapat dikembangkan menjadi suatu hal kreatif. B. Logo basic. Desain untuk membuat logo sendiri sebaiknya harus mempertimbangkan konsep. Penerapan logo lebih baik sederhana dengan kombinasi grafis yang cantik, font yang menarik, dan dapat digunakan sebagai simbolis suatu bisnis. Kualitas dan tujuan perancangan logo. Dalam melakukan perancangan logo, lebih baik untuk mengetahui kualitas pada logo yang akan dirancang, serta mengetahui tujuan dan pembuatan logo tersebut kesederhanaannya. A. Kesederhanaan merupakan kunci ketika membuat logo yang baik. Logo yang sederhana akan mudah dikenali dan diingat. Selain itu, logo mudah digunakan pada banyak jenis media. Ilustrasi kesederhanaan dalam logo dapat dilihat. B. Relevansi melalui penerapan warna dan citra yang digunakan. Pembuatan logo harus mencerminkan gambar yang ingin disampaikan oleh penisahaan. Selain itu, harus dipastikan logo yang dibuat relevan dengan ide yang dirancang. Simbolisme media dalam logo psikoanalis. C. Kekekalan logo dibuat tidak terlalu trending sehingga tetap akan terlihat pada 10 atau 50 tahun kemudian karena memiliki desain yang menarik. Contoh. D. Mudah diingat. Inti dari pembuatan logo yaitu dapat dimanfaatkan dalam mengidentifikasi dan membedakan merek, menangkap perhatian pengunjung, serta meninggalkan kesan positif dalam jangka panjang. Oleh karena itu, logo terbaik umumnya yang memudahkan pelanggan dalam mengingat sehingga pelanggan sulit melupakan logo tersebut. E. Serbaguna logo harus dapat dimanfaatkan secara serbaguna di berbagai media. Contohnya dapat digunakan dalam media cetak atau web. Baik di media cetak maupun di web harus tetap terlihat menarik dalam berbagai kondisi. Jenis-jenis logo. Adapun jenis-jenis logo dipaparkan sebagai berikut. A. Wordmark. Logo adalah logo yang dibentuk menggunakan teks nama perusahaan sebagai tanda pengenalannya tanpa menambahkan ornamen seperti simbol. Dalam logo jenis ini, perusahaan menyampaikan filosofinya dengan memainkan jenis teks dan warna. Kadang-kadang, perusahaan juga menyisipkan pesan khusus dan white space.
B. Pictorial Mark Logo. Pictorial Mark Logo adalah logo yang dibuat menggunakan simbol atau gambar unik dan berhubungan dengan identitas perusahaan. Dalam logo jenis ini, umumnya ditambahkan nama perusahaan sebagai elemen pendukungnya. C. Abstract Marks Logo. Pada umumnya, Abstract Mark Logo memiliki sedikit prinsip yang sama dengan Pictorial Marks Logo. Kedua jenis logo ini sama-sama menggunakan gambar sebagai elemen utamanya. Namun, pada Abstract Mark Logo umumnya menggunakan beberapa bentuk atau simbol abstrak dalam menyampaikan filosofi perusahaannya. Letter from logo adalah logo yang dibuat menggunakan satu atau dua huruf inisial perusahaan yang sudah dibentuk sedemikian rupa sebagai elemen utama. Selain itu, ditambahkan gambar atau bentuk lain sebagai elemen pendukungnya. Dalam logo jenis ini juga dapat disisipkan nama perusahaan sebagai penguat. Emblem logo-logo jenis ini banyak diutamakan pada logo klub sepak bola dan perusahaan otomotif. Pada dasarnya, emblem logo menggunakan insight sebagai dasar logonya. Logo ini kurang aplikatif untuk digunakan di berbagai media. Namun, 3. Pembuatan logo dengan langkah sederhana. A. Menjelaskan tujuan desain berikut langkah-langkah dalam menjelaskan tujuan desain. 1. Langkah pertama yang perlu dilakukan dalam mendesain sebuah logo yaitu memilih selembar kertas. 2. Kemudian, tulis kolom kata yang memiliki sifat menggambarkan merek dan manfaat yang ingin ditawarkan. 3. Lalu dipikirkan kata-kata yang menarik seperti modern, menyenangkan, sehat, dan diandalkan dan funky. 4. Setelah itu, mulai dengan mengisi kolom pada lembar kertas yang sama. 5. Dapat menulis daftar atau sketsa simbol yang dipikirkan secara baik dengan merek dan manfaat. Dapat juga abstrak atau literal yang mewakili ide atau objek. 6. Berikutnya, mulai untuk berekspresi dengan bantuan kuas, pensil warna, atau pena. Kemudian di kolom bagian lainnya di lembar kertas yang sama dapat menggunakan beberapa contoh warna yang mencerminkan kata sifat pada kolom. B. Belajar dari persaingan. Untuk logo yang digunakan oleh pesaing, selain itu memikirkan logo pesaing yang membuat desainnya menarik atau buruk, juga harus memikirkan pembuatan logo yang berbeda dari pesaing. Belajar dari pesaing tidak harus memiliki desain yang sama dengan sedikit perbedaan, namun juga dapat sangat berbeda dengan pesaing. C. Menemukan inspirasi. Memahami tujuan desain dan belajar dari pesaing tidak cukup untuk membuat desain terlihat menarik. Memahami logo merek-merek yang berhasil disukai di luar area bisnis juga penting dilakukan. Proses perancangan logo juga perlu pendapat orang lain dengan cara menanyakan serta meminta evaluasi mengenai pembuatan logo yang menarik, seperti garis, bentuk, gambar, atau ilustrasi dapat digunakan dalam logo atau tidak. Selain itu, harus dapat mengasumsikan merek atau pesan di dalam logo yang dibuat sudah sesuai dengan perusahaan atau belum. D. Desain logo sendiri. Ketika ingin fokus pada cara pendesain logo sendiri, lebih baik meninjau catatan yang dibuat berdasarkan langkah-langkah dan lebih memfokuskan ide-ide yang terbaik. Pilih satu gagasan atau ide dan lakukan sketsa secara kasar. Hal tersebut dilakukan dengan cara mengingat semua yang telah dipelajari dari melakukan pengamat tentang logo pesaing dan mencari inspirasi logo yang menarik. Apabila telah melakukan ide dan mahir menggunakan software Adobe Illustrator, ide-ide tersebut dapat diselesaikan dalam software tersebut. E. Memikirkan ulang dan melakukan perbaikan apabila merasa telah menyelesaikan desain yang dibuat. Sebaiknya istirahat selama 1 jam sampai berapa hari. 4. Mendesain logo sendiri secara online. Apabila dirasa kurang menarik, sebaiknya dari ide-ide yang telah dipikirkan dapat dituangkan pada selembar kertas dan dapat memulai pembuatan konsep logo. Pembuatan logo dapat dilakukan di Playsheet. A. Pembuatan logo online. Untuk agen perekrutan SDMK,
Kustomisasi logo sendiri dapat dilakukan dalam hitungan menit. Pembuatan logo secara online untuk agen perekrutan SDM ini sebaiknya memiliki pilihan gradien warna-warni latar belakang, beberapa grafik yang berhubungan dengan bisnis dan sumber daya manusia, serta berbagai pilihan tata letak yang menarik. B. Pembuatan logo coffee shop dengan butir kopi saat hendak menjalankan coffee shop, namun bingung dengan pembuatan desainnya. Coffee shop logo maker merupakan template yang menawarkan berbagai pilihan logo tentang kopi. Gambar-gambar di dalamnya sangat indah yang akan membuat menciptakan gaya yang berbeda. Pembuatan logo untuk cryptocurrency banyak digemari oleh pengguna. Saat ingin membuat logo untuk bisnis ini, dapat menggunakan logo template tersebut. Di sini dapat melakukan kustomisasi dengan mudah dan templatenya menawarkan berbagai gambar yang menarik untuk dipilih. D. Yoga Studio logo generator template ini menawarkan gradien latar belakang yang menarik dalam warna-warna yang lembut dan menenangkan. Selain itu, template pada aplikasi ini menawarkan sederetan grafik indah yang menjelaskan berbagai simbol, pose yoga dan meditasi, serta beragam pilihan font dan warna. Pembuatan logo dapat mencoba berbagai penampilan untuk menemukan kombinasi yang sesuai berdasarkan ide atau gagasan yang dipikirkan. E. Pembuatan logo bisnis berancangan karpet merah. Untuk menyiapkan bisnis baru umumnya sangat sulit untuk menegangkan, namun untuk mencari tahu cara pembuatan logo sendiri tidak sesulit itu. Red Carpet Party Planner Business Logo Maker merupakan solusi yang secara khusus telah dirancang untuk kebutuhan perancangan dan mencakup berbagai kebutuhan berdasarkan gagasan pikiran. 5. Desain logo. Apabila memiliki sedikit pengalaman mengenal pengoperasian dengan Adobe Illustrator dan Photoshop, Envatos Element memiliki banyak template yang menarik untuk membantu membuat logo yang sempurna. A. Paket logo fotografi. Paket logo fotografi merupakan alternatif pembuatan logo untuk bisnis fotografi. Paket ini telah menawarkan 40 template logo dengan lebih dari 130 elemen yang berbeda, termasuk ikon fotografi, hiasan dekoratif, dan bunga. Hal tersebut dapat dimanfaatkan untuk membuat logo yang unik. File-file ini telah tersedia dalam format file AI dan PNG yang dapat diedit menggunakan Illustrator dan Photoshop. B. Logo cuci mobil. Template logo cuci mobil merupakan template yang bagus. Apabila ingin mengetahui cara membuat logo ini untuk bisnis pencucian mobil, cukup dengan mengunduh templatenya. Hal pertama yang dilakukan yakni buka file EPS dan PSD di Illustrator dan Photoshop, kemudian sesuaikan dengan kebutuhan. Cek template logo Vivacity. Logo template yang merupakan template logo abstrak yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai bisnis. Paket ini telah dilengkapi dengan file AI dan EPS yang dapat disesuaikan. Hal tersebut memungkinkan untuk mengubah warna, bentuk teks, jenis font, posisi, dan ukuran yang mudah.